Nah, kita sudah sampai di subbab kedua, membangun piramida dari bab 2, revolusi pertanian. Setelah saya jelaskan bahwa imajinasi manusia tentang kebahagiaannya itu semu atau sebuah penipuan terbesar ya, bahwa revolusi pertanian itu akan mengantarkan manusia pada semangat menuju kemakmuran dan kemajuan dari yang sebelumnya adalah zaman biadab, zaman berburu dan meramu. Tapi faktanya manusia itu harus bermukim secara permanen dengan segelintir orang ya, dan menetapkan wilayahnya dengan batas-batas tertentu ya, yang membuat manusia itu harus punya rumah yang terbatas ya, harus tergantung dengan teritori yang terbatas, dengan varietas-varietas yang terbatas, yang di sisi lain membuat manusia itu semakin lemah fisiologisnya, dan itu yang akhirnya menurunkan DNA lemah ya, genital lemah itu. Sementara manusia sebelum itu dia punya teritori yang luas, tempat tinggal dengan perbukitan ya, dengan sungai-sungai, dengan hutan, dengan langit yang terbuka tanpa harus dipusingkan dengan menjaga hewan dan pertanian. Itu dia punya itu. Kematian pun terjadi secara alami tapi tidak mempengaruhi tingkat stresnya. Tidak ada manusia dengan yang disebutkan dengan penyakit bipolar dan lain sebagainya, autisme misalnya, menurut Yuval tidak ada. Tapi masyarakat pertanian mulai tingkat kestresannya itu mulai bertambah dan akan terjadi mutasi-mutasi psikologis ya, muncul penyakit egosentrisme dan lain sebagainya. Dan kepadatan penduduk itu akhirnya menghasilkan pemukiman kumuh yang tidak layak huni ya. Itu yang berdampak manusia tidak lagi bisa hidup dengan umur yang dia tentukan ya, kebahagiaan yang dia tentukan. Selama bertahun-tahun dia hidup, dia tidak pernah merasakan satu hari yang bahagia dari dunia, kecuali ketika dia mungkin anak-anak ya, yang dimanjakan, dipersiapkan untuk menghadapi realitas. Itu pun sebentar ya, karena di anak-anak harus diforsir dengan materi pelajaran yang dipaksakan. Misal di SD harus mempelajari ini, menghafal ini dan lain sebagainya itu. Nah, kebudayaan dari masyarakat pertanian, revolusi pertanian ini, ketika dia menetap ya dalam ruang-ruang tertentu ya, ketika pertama kali pertanian itu muncul, kan timbul kekhawatiran terhadap ini varietas yang dia jaga, jenis-jenis tanaman yang dia jaga. Nah, ini yang kemudian menurut Yuval membuat dia itu bergantung pada hutan dan sawah ya, hujan untuk mengairi sawahnya kan ya. Dia akhirnya mencari mana sumber air yang cocok untuk ladangnya. Terus musim juga dia tergantung dari itu. Akhirnya dia tidak bisa luasa untuk bergerak kemana-mana. Akhirnya dia mengimajinasikan tentang sesuatu yang belum terjadi. Nanti ini gimana? Awan ini akan muncul bagaimana ya? Kapan ya? Curah hujannya nanti itu cukup apa enggak kalau misalnya hujan bulan segini sampai segini. Lalu di sini muncullah imajinasi tentang future, masa depan. Pertama kali imajinasi tentang masa depan muncul itu yang sangat menggelisahkan itu ketika masyarakat petani sudah berpikir tentang ketakutannya terhadap varietas-varietas yang dia tanam. Itu. Kalau masyarakat berburu meramu, ya ada ketakutan terhadap masa depan, tapi masa depan tidak begitu menakutkan, tidak dibayangkan oleh sebagai hal yang sangat jauh dari kehidupannya. Ya mungkin mereka hanya menggambar-gambar di gua dan itu pasti tidak terlalu jauh. Kalau masyarakat petani ya, kaum tani, dia akan mengkhawatirkan masa depan bukan hanya karena mereka punya lebih banyak alasan untuk merasa khawatir, namun juga karena mereka ingin merencanakan sesuatu untuk mengatasinya gitu. Jadi dia memikirkan masa depan untuk merencanakan sesuatu agar yang dia takutkan tidak tercipta gitu. Akhirnya dia meskipun sudah cukup, akhirnya dia membuka ladang baru. Nah, itu ada imajinasi. Nah, imajinasi inilah yang kemudian lambat laun akan membuat
satu paradigma kecemasan dalam masyarakat pertanian ya. Akhirnya diciptakanlah norma-norma yang berdasarkan dari kehidupan masa depan. Nah, itu. Nah, muncullah politik ya. Oh, ini ladang baru. Diskusi kan dalam satu komunitas masyarakat itu. Dia perlu diskusi. Nah, imajinasi masa depan oleh Yuval ini yang akhirnya menghasilkan satu ilmu ya, ilmu yang disebut seni, filsafat, politik, sastra gitu ya, yang lahir dari waktu luang ketika dia memandang padi gitu. Itu bisnis waktu luang. Filsafat adalah bisnis waktu luang gitu. Orang iseng-iseng mikir gini, oh karena tidak sibuk dengan berburu dan meramu, akhirnya dia menunggui padi. Oh ini kapan nanti melahirkan ilmu filsafat. Itu jadi imajinasi dari masa depan inilah yang akhirnya menuntut manusia menciptakan norma-norma baru, kesepakatan baru apa yang dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan untuk hidup dalam satu komunitas petani. Nah, lama kelamaan nilai-nilai ilmu ini akan menghasilkan tatanan khayalan. Disebut sebagai tatanan khayalan. Oh, ini nanti akhirnya terciptalah dewa dari kumpulan-kumpulan para petani. Terciptalah Tuhan gitu. Terciptalah surga. Terciptalah kota-kota kecil yang ingin berusaha merumuskan apa yang terjadi di masa depan. Ketika kota masyarakat itu berkembang sangat luas ya, teritorinya sangat luas karena banyak ladang baru yang dibuka. Manusianya juga semakin banyak karena ada perkembangbiakan secara eksponensial karena padi tadi. Akhirnya hubungan kekerabatan kan semakin dekat itu kan. Akhirnya terjadi jejaring sosial yang semakin erat kan. Nah, di situ akhirnya manusia harus berpikir tentang satu ikatan sosial. Ikatan sosial ini harus berdiri di atas ketakutan bahwa nanti dia harus ada suplai makanan. Begitu. Akhirnya diciptakanlah hierarki. Nah, hierarki inilah kemudian bisa berubah menjadi sebagai totem. Nah, totem itu kayak pengkultusan atau mitos tertentu dalam wilayah-wilayah tertentu atau patung gitu ya, misal. Atau sebuah aturan-aturan main dalam menjalankan kehidupan masyarakat petani itu. Nantinya mitos ini lebih kuat daripada kebutuhan dia untuk makan gitu. Mempercayai mitos ini nantinya akan lebih kuat dari kebutuhan dia untuk makan. Apalagi masyarakatnya itu beragam. Ada yang bekerja dan ada yang tidak. Ada yang berpikir, ada yang tidak. Ada yang memang khusus untuk membajak sawah. Ada yang memang dia memikirkan kapan harus memprediksi cuaca. Ada yang ya pokoknya sebagai satu sistem sosial itu masyarakatnya beragam. Ya perlu satu kerjasama kan yang menciptakan pacul yang menggarap sawah tidak bisa dilakukan karena masyarakatnya semakin luas ya. Anak tidak semuanya bisa mencangkul, ada juga perempuan dan lain sebagainya. Makanya kemudian manusia perlu adanya undang-undang untuk mempercayai totem tertentu. Nah, akhirnya tahun 76 ya, sebelum Masehi 1776 muncullah Undang-Undang Hammurabi yang menurut oleh Yuval sebagai satu undang-undang atau bentuk dari tatanan khayalan pertama yang membahas tentang kehidupan manusia, bahwa manusia itu berkelas-kelas gitu. Yang awalnya kan masyarakat berburu meramu ya berburu saja, meramu saja. Berburu pengumpul ya, masyarakat ya tidak ada tatanan kelas dalam satu struktur masyarakat. Tapi karena ada kerja pertanian, ada pembagian sistem kerja, pembagian sistem hasil dari kerja, ada semacam kelas-kelas dan klasifikasi sosial masyarakat. Nah, itu perlu diatur dalam undang-undang. Muncullah Undang-Undang Hammurabi sebagai satu tatanan khayalan pertama. Akhirnya manusia itu mengimajinasikan tentang dirinya sendiri sebagai satu segmentasi masyarakat, bahwa dia perempuan, ada yang laki-laki, kan? Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Bagaimana aturan-aturannya dalam pembagian kerja dia putuskan.
Apalagi misal tingkat fisiologisnya kan berbeda-beda. Ketika dia lemah, dia harus mencangkul sawah seberapa. Ketika dia tidak lemah, dia harus mencangkul sawah seberapa. Kalau dia hidup dari keluarga yang memang kuat-kuat, maka di stigma dia gen dari keluarga yang kuat. Akhirnya dia punya satu kelas tertentu dalam satu masyarakat ya Mesopotamia, terutama Hammurabi. Ini ada undang-undang yang bisa kita baca ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia halaman 126. Kalian baca itu undang-undang Hammurabi. Jelas sekali imajinasi tentang lama-lama berkelanjutan kan, akhirnya ada yang mendominasi dari kelas-kelas tertentu kan, akhirnya kelas bawah menuntut kelas yang atas, akhirnya memunculkan imajinasi kesetaraan. Rakyat harus menuntut misal itu. Misal Thomas Jefferson dia bahwa masyarakat itu harus setara, harus bebas gitu ya. Muncul imajinasi kebebasan. Dan Hammurabi punya alat-alat politik untuk menyuarakan aturan-aturan itu. Sebagaimana Thomas Jefferson atau Karl Marx atau orang-orang yang menyuarakan tentang kebebasan dan kesetaraan, juga pasti dia akan membentuk polisi-polisi dan menganggap bahwa itu adalah satu jalan yang benar untuk diakui, padahal belum tentu itu benar. Karena nggak ada itu imajinasi kesetaraan menurut Yuval. Tidak ada yang benar-benar setara. Kesetaraan itu sesuatu yang diuniversalkan, fiksi manusia. Itu menurut Yuval. Jadi para pendaku diri, misionaris kesetaraan ya, filsafat kesetaraan bahwa kita hidup setara ya, misalnya komunisme atau apa gitu. Dia butuh untuk diakui. Akhirnya dia harus menciptakan alat militer kan. Nah itu, akhirnya represi tetap. Nah, dia juga ternyata butuh orang yang mengimani. Akhirnya represi itu akhirnya dikendorkan menjadi satu gerakan perkaderan gitu. Orang-orang yang beriman inilah yang kemudian akan menjadi satu masyarakat common sense yang melindungi peranata kesetaraan itu ya, itu. Nah, ini imajinasi kesetaraan, imajinasi kebebasan dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya khayalan saja, bukan murni universal. Ini sesuatu yang diada-adakan, dibela mati-matian, yang sebenarnya tidak ada. Dibuatlah angkatan bersenjata, kepolisian, pengadilan, dan penjara bagi mereka yang melanggar atau keluar dari garis-garis reformasi, misal begitu. itu. Ini menurut Yuval. Banyak sekali orang yang keluar dari sistem norma umum ini akan dia sebagai kelainan ya, lain ya, dia yang lain nih, kayak kemarin kita diskusi kelain siapa Pak dari Surabaya ya, lain dia, kelainan itu ya, dianggap sebagai satu yang menderita padahal belum tentu itu. Nah manusia, bagaimana cara kita keluar dari sini? Pertanyaan ini pun ini sulit untuk kita lontarkan karena kita bagian dari struktur ini. Sulit sekali. Pun karena kita sendirian. Itu sudah menjadi keterlanjuran sejarah. Di samping itu juga ada satu dinding penjara yang membuat kita memang tidak bisa berpikir begitu. Satu misalnya, adanya tatanan khayalan ini diwujudkan melalui bentuk-bentuk material. Itu menurut Yuval ya, dinding-dinding sejarah, dinding-dinding penjara yang membuat kita tidak bisa keluar dari khayalan-khayalan yang membelenggu kayak gini, yang dihasilkan dari revolusi pertanian. Yang pertama adalah tatanan khayalan itu satu, tertanam di dalam dunia material. Yang melalui HP misal. Kemudahan. Nah ini terwujud dalam bentuk HP, terwujud dalam bentuk simbol-simbol sekolah misal. Ya, sekolah apa dan lain sebagainya. Itu. Apa yang kita pakai semuanya adalah tatanan khayalan. Ingin sehat, minum ini. Kita masuk Indomaret atau Alfamart ya, masuk. Kita butuhnya kan minuman yang bergizi, tapi kita pilihnya apa gitu, minuman yang berkarbonasi misal. Itu di penjara, bahkan ada sponsornya. Itu. Dia berbentuk material sudah. Khayalan yang berbentuk material ini bagaimana cara ini keunikan Yuval. Yang kedua, tatanan khayalan itu membentuk hasrat kita. Ya, ada sponsornya. Cantik itu ya Korea gitu, ada sponsornya. BTS gini-gini itu.
cantik itu mana itu ada eksploitasi hasrat ya misalnya. Apa hubungannya SPG cantik dengan mobil? Ini kan eksploitasi hasrat. Apa hubungannya? Kenapa kok nggak orang lain? Gitu. Ada pasar yang membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Nah, akhirnya manusia menjadi kehilangan kepekaan dalam merasakan rasa, bau, apa deh, karena dieksploitasi oleh hasrat melalui sponsor tadi. Itu. Nah, apa hubungannya? Teman kita kemarin bertanya, apa sih fungsinya piramida Borobudur? Kita bertanya, oh ya, mungkin itu ada satu sistem balancing yang kita nggak pahami. Tapi apa fungsinya? Kita nggak berfungsi kan? Oh, ya, banyak pertanyaan itu. Bukankah itu cuman satu khayalan yang tatanan khayalan yang membentuk kita supaya kita patuh terhadap itu tatanan tertentu. Ya. Dan tatanan khayalan itu kalau kita ingin keluar juga nggak bisa karena itu sudah antar subjektif ini bedanya subjektif, objektif dan antar subjektif. Intersubjektif itu yang gini kan, kalau objektif berarti kita mencari pembuktian itu dari luar, itu cocok. Misal gini, gelas kalau dijatuhkan itu pasti dia jatuh ke bawah, itu objektif kan, kita bisa acu itu, kita bisa laksanakan itu. Kalau kita dipukul dengan kecepatan sekian dalam tekanan yang sekian kita sakit dan berdarah, itu sudah objektif misalnya. Tapi kalau subjektif itu kan berhubungan dengan penilaian diri sendiri. Kalau antar subjektif yang kita rasakan dengan yang dirasakan oleh teman kita itu sama, tapi itu subjektif. Nah, kalau kita bisa keluar dari antar subjektif, kita tidak akan bisa menciptakan kebebasan yang dimaksudkan oleh Yuval. Karena kalau mau keluar harusnya kita berangkat dari antar subjektif. Itu. Bukan subjektif sendirian. Ya. Itulah penjaranya adalah ini sudah melembaga dalam setiap subjektivitas manusia. Ini yang sangat menggelisahkan. Ini yang disebut sebagai piramida. Piramida penjara. Nah, ini piramida itu kan lambangnya segitiga, di dalamnya ada apa begitu kan. Piramida ini yang membuat manusia tidak bisa keluar dari tatanan yang membahagiakan secara hakiki gitu. Realitas ini akan terus membelenggu kita sampai akhir hayat nanti. Mungkin itu ya, kesalahan sejarah. Itu kayaknya dari sebab kedua. Ngantuk. Enggak. Oh, sorry. Kak, ini sudah. Ya. Sebab kedua sudah. Oke. Tutup lah. Ya, saya tutup. Sekian. Assalamualaikum. Seruputtif.id